Kembali lagi bersama saya PJ di channel Maneko Nippon ini. Terima kasih telah mengklik video ini dan kali ini saya ingin berbagi sedikit info tentang bagaimana sih tempatnya budidaya sayuran di bidang pertanian di Jepang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita review house atau tempat penanaman sayur di Jepang. Oke teman-teman, pertama saya ingin jelaskan dimulai dari depan house bagian depan ya, maksud saya house bagian depan. Nah, di bagian depan ini biasanya lebar house itu kira-kira 6 meter ya, kurang lebih 6 meter untuk lebar house-nya dari kiri ke kanan. Nah, di depannya itu dipasang pintu ya guys, teman-teman sekalian, dipasang pintu dan pintunya itu lebarnya kira-kira 3 meter kurang lebih ya, tergantung jenis house-nya. Nah, untuk tinggi house ini kira-kira berapa ya? 3 meter lah kurang lebih. 3 meter guys. Jadi lebarnya itu 6 meter, tinggi kurang lebih 3 meter. Nah, untuk kerangkanya ini dibuat dari pipa besi, teman-teman. Pipa besi. Nah, pipanya itu ada yang ukuran 22 dan ada yang ukuran 19. Oke guys, kita review house bagian dalam. Mari kita lihat. Nah, di bagian dalam house ini ada yang namanya uchibari. Bentuk uchibari itu sama sih seperti house bagian luarnya, cuman ukurannya agak kecil. Silahkan dilihat guys. Ini ukurannya agak kecil ya. Sama rangkanya sama dari pipa besi juga. Oke, nah fungsi uchibari ini adalah untuk membuat suhu di dalam ruangan itu menjadi stabil atau ya bisa dibilang agak hangat ya, bisa dibilang menjadi agak hangat. Dan itu uchibari ini juga digunakan saat musim dingin ya teman-teman. Jadi kalau musim panas biasanya plastik ini dicabut, kalau musim dingin baru dipasang lagi. Nah, selain itu ada juga selang air ya teman-teman, bisa dilihat selang air ini digunakan pada saat musim dingin. Pada saat musim dingin selang air ini dihidupkan sehingga di sana di atas uchibari itu keluar air dan membuat suhu di dalam ruangan ini stabil. Nah, pada saat air dihidupkan, uchibari ini harus ditutup ya teman-teman. Posisinya harus ditutup. Jadi posisi harus ditutup, nggak boleh kebuka. Karena kalau dibuka, ntar di dalamnya itu bisa patah. Nah, fungsi air itu juga sama untuk membuat suhu di dalam ruangan itu menjadi agak hangat dan sayurnya juga saat dipanen nggak beku. Oke, itu tadi dalamnya. Dan plastiknya uchibari ini pun dengan sotobari atau plastik luarnya itu berbeda. Perbedaannya adalah ketebalannya ya teman-teman. Jadi ketebalan plastik di luar itu sekitar 0,1 ya teman-teman, maaf, 0,1 tebalnya di luar. Untuk di dalam biasanya dipakai 0,075 teman-teman. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke teman-teman, jadi di bagian sebelah samping house itu ada yang disebut kangki atau sering juga disebut jendela dari house ini. Nah, ini fungsinya sebagai ventilasi masuk keluarnya udara ya, sebagai tempat ventilasi udara. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, kalau seandainya di musim panas biasanya ini kakinya dibuka, dan musim dingin pun di pagi harinya seandainya suhunya itu tinggi, kakinya ini dibuka. Nah, kalau sorenya karena suhunya itu sudah mulai rendah ya teman-teman, jadi harus ditutup agar suhu di dalam ruangan ini, di dalam house ini menjadi agak sedikit hangat. Nah, selain di luar, di dalam juga ada kangki seperti di luar ya. Di uchibari tadi ini ada juga kangki, tapi ini sudah ditutup karena suhunya mulai dingin. Jadi segitu untuk review house-nya ya teman-teman. Saya tutup dulu.
Oke, sekian untuk review house kali ini, dan semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman atau senpai tachi atau adik-adik sekalian yang masih di Indonesia yang belum yang mau ke Jepang ya, yang ingin bekerja di bidang pertanian. Seperti inilah salah satu jenis house yang ada di Jepang. Oke, nanti kalau ada kesempatan saya akan buatkan lagi. Sebenarnya house di Jepang itu ada berbagai jenis ya, ada berapa kalau nggak salah 4 atau 5 jenis ya, saya lupa itu. Tapi ada ya jenisnya. Ada yang namanya Rentogata, ada yang namanya Tantogata, atau house yang tunggal seperti ini, ada juga house yang nyambung. Ya, pokoknya nanti saya akan buatkan, kalau ada waktu saya akan buatkan agar pengetahuan teman-teman tentang pertanian di Jepang itu lebih bertambah. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan ini juga sudah sore, saya harus pulang karena suhunya juga sudah mulai dingin. Oke, minasan, terima kasih telah menonton video ini, dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman atau bisa semua, silahkan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe atau subscribe gratis ya teman-teman. Tinggal tekan tombol merahnya dan loncengnya. Oke, salam dari Jepang, Ibaraki Jepang.